Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam tetap tercurah terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah Fast TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam agenda ASO atau ngaji sore Ma'had Fastabiqul Khairat, yang mana insya Allah program ini akan berjalan selama Ramadan dari jam 5 sampai jam menjelang buka puasa. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya sudah bersama Ustadz Bruri Abdussalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustaz ya? Alhamdulillah. Puasanya gimana lancar? Alhamdulillah. Syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kajian pada sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Ustaz Bruri Abdussalam, yang mana tema pada kesempatan sore hari ini Ramadan, waktu untuk berdoa. Mungkin jamaah Fast TV sudah tidak asing bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang penuh pengampunan. Akan tetapi, sudahkah maksimal untuk meminta pengampunan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengingat yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh pengampunan. Langsung saja kita simak kajian dengan Ustaz Bruri Abdussalam. Monggo Ustaz. Bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu annahu la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sahabat Fast TV semuanya di kajian ngaso nih. Ngaso. Alhamdulillah kita dalam momentum ini telah diberikan kesempatan untuk dapat kembali berjumpa dengan Syahrul Ramadan, dan sesuai dengan tema Syahrul Ramadan ini bulan yang tepat untuk berdoa. Sebelum masuk ke sana, mungkin kiranya ada hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan mungkin kita sering melupakan. Namanya doa adalah permintaan, dan permintaan itu kalau dalam bingkai kita sebagai manusia, terkadang kita meminta kepada orang lain, tetapi jaminan untuk dikabulkan permohonan kita itu ada atau tidak. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an berkali-kali bahwasanya Dia adalah zat yang menepati janji. Inna wa'dahu kana ma'tiya. Janji Allah itu pasti akan datang. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan menjawab doa kalian semuanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tergantung kita percaya atau tidak. Nah, ini yang menjadi titik tekan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Maka hadis kursi tadi menunjukkan pada kita itu Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka dengan doa tadi
Kalau Allah sudah mengatakan dan menjamin doa kita pasti akan dikabulkan di banyak ayat, maka apa sebetulnya keyakinan kita sebesar apa dengan doa-doa yang akan kita panjatkan atau sudah kita panjatkan? Maka dalam ayat suci Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 186 ini kan ayat yang berdekatan dengan ayat yang selalu kita baca di bulan suci Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu yaitu tepatnya ayat 183, 184 ayat ma'dudah, semuanya berkaitan dengan Ramadan semuanya. Maka ayat yang ke-86, 186 ini Ibnu Katsir mengatakan ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan sangat erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Maka meskipun ibaratnya wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau khitabnya ini adalah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka menanyakan kepada engkau wahai Muhammad, berarti kan belum terjadi. Kalau mereka menanyakan kepada engkau anni, tentang aku, maka katakanlah aku ini qarib, dekat. Ujibu da'watad da'a idza da'ani, aku akan menjawab semua doa-doa kalau mereka meminta kepadaku. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat yang riwayat ini diriwayatkan dari Abu Dawud. Di sana dikatakan bahwasanya salah satu keunggulan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah kalau Allah mengutus para nabi, is'alni astajibuka, mintalah kamu wahai Nabi kepada aku akan menjawab kamu. Tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad. Di sini ayatnya jelas. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini dalam hadis dilanjutkan bahwasanya untuk umat Nabi Muhammad tidak. Kalau tadi hanya Nabi, tapi ini untuk umatnya. Ud'uni astajib lakum, dalam sebuah ayat. Ud'uni, kalian semua umat Muhammad, mintalah kepada aku, maka aku akan menjawab dan mengabulkan permintaan kalian semuanya. Jadi khitabnya, ibaratnya, ungkapannya untuk umat Nabi Muhammad, bukan hanya untuk nabinya saja. Ini menjadi keutamaan. Maka merujuk pada apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi, ayat ini erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Maka doa itu pun kita bisa dan dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentunya keyakinan, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah sudah berjanji, Allah tidak mungkin yukhliful mi'ad atau menyelisihi apa yang sudah ia janjikan kepada umatnya, kepada para manusia. Maka Ramadan ini kita jadikan tempat untuk kita memanjatkan doa-doa yang terbaik, baik itu doa urusan duniawi kita atau bahkan ukhrawi kita yang lebih penting. Karena dalam sebuah riwayat itu dikatakan salatun la yuradu do'alah, ada 3 orang, 3 golongan yang tidak mungkin akan ditolak doanya. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga adalah al-zalim, al-mazlum, orang yang dizolimi. Tidak akan mungkin mereka ini ditolak doanya. Maka dari salah satu hal atau kaum golongan yang disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, maka yang berpuasa inilah kita sedang menjalani ibadah tersebut. Maka kita dapat memanfaatkan momentum setiap kali berbuka, berarti setiap hari kita
memiliki kesempatan untuk didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa kita. Seluruh doa dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk urusan dunia kah, atau ukhrawi kah, atau bahkan urusan ibadah. Dan itu yang paling dibutuhkan. Kita minta kepada Allah untuk istiqomah dalam beribadah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Karena tujuan berpuasa juga adalah la'allakum tattaqun. Kata takwa itu sendiri tentunya adalah kita imtithal, menjalankan perintah Allah dan ijtinab, menjauh atas apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah takwa. Jadi jaminan atau fungsi daripada kita bertakwa atau berpuasa, ya, fungsi manfaat kita berpuasa adalah kita menjadi akan terpacu diri kita, termotivasi untuk terus melakukan perintah yang sunnahkah, yang wajibkah, atau kita juga sama termotivasi untuk menjauhkan diri dari semua yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak paham atas pesan daripada puasa dan manfaat dari puasa. Tentunya dalam koridor yang sedang kita bahas ini adalah doa. Kita memiliki satu golongan, kita dianggap satu golongan, yang mana golongan tersebut disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak akan ditolak doanya, yaitu ketika seorang berpuasa dan hendak berdoa, maka waktu yang tepat untuk berdoa yang mustajab tadi, yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketika kita hendak berbuka. Banyak akwal, apakah sebelum berbuka, ataukah sedang berbuka, atau setelah berbuka. Tapi fajami, kalau kita kumpulkan semuanya, hatta yuftir, hingga dia berbuka, maka ya sudah, 3 waktu itu pun sama. 3 waktu itu pun sama. Mungkin ketika kita mencari, menelaah kemudian apa hikmah kemudian orang yang berpuasa ini dikabulkan, dan tidak, Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah tidak mungkin ditolak doanya. Karena jika kita melihat riwayat yang lain, Allah mengatakan dan menyebutkan semua perbuatan baik dan ibadah memiliki pahalanya masing-masing. Hanya satu saja, berpuasa, yang tidak pernah disebutkan nominal pahalanya apa. Langsung Allah mengatakan, huwali, itu hanya untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Langsung, terserah. Kalau kita anggaplah dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali swalayan-swalayan yang memberikan grosir besar-besaran, ya. Ada developers yang tidak tahu isinya apa. Nah, anggaplah seperti itu. Dan sangat mungkin developers itu sangat besar sekali isinya dan tidak tahu. Hanya betul Allah yang memonopoli untuk pahala berpuasa ini. Maka kita berharap kita semua ini mendapatkan pahala puasa tersebut, sehingga kita layak untuk mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bulan ini kita kuatkan kembali, karena dengan berdoa itu, ketika kita berpuasa, kalau hari-hari yang lain selain hari Ramadan, bulan Ramadan, tentu terkadang kita berpuasa, terkadang tidak, maka kemungkinan untuk didengarkan langsung doanya itu kan sangat sedikit, sangat sedikit. Atau mungkin kita menunggu menjadi pemimpin terlebih dahulu, sangat tidak mungkin lagi. Apalagi syaratnya ya adil baru didengarkan, itu sangat berat. Atau mungkin masa kita menunggu diri kita jadi zalimi, itu sangat tidak mungkin lagi. Maka di antara 3 yang disebutkan oleh Rasulullah yang sangat mungkin kita lakukan adalah ketika kita berpuasa saja, maka kita akan didengarkan doanya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menarik di ayat ini,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Mungkin ada beberapa teman, keluarga yang bertanya, saya sudah mati-matian berdoa, sudah mati-matian tetapi kok tidak ada ujung, kayaknya tidak ada tanda-tanda doa saya ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mungkin perlu kita ingatkan kembali. Al-insan al-ajalah, manusia ini serba terburu-buru. Allah memberikan, mengabulkan doa sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang Allah kabulkan adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Terkadang mungkin kita meminta sesuatu tapi sejatinya tidak kita butuhkan, Allah memberikan ketika betul-betul dibutuhkan atau mungkin betul-betul baik untuk kita. Maka kita meminta pun harusnya kita sertakan di kalimat penutup, jika itu baik untuk kita, ya Allah kabulkanlah, jika tidak, jauhkanlah. Jadi kita tidak akan mungkin berputus asa dalam berdoa, karena kita selalu menyertakan, jika baik ya Allah kabulkanlah, jika tidak, jauhkanlah. Tetapi pada ayat ini, ayat surat Al-Baqarah 186, fal yastajibu li waliyu'minu bi, secara tidak langsung ayat ini menuturkan kepada kita semuanya syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah fal yastajibu li, ijabah dulu. Ijabah apa di sini? Mulakhas tafsir mengatakan fal yastajibu li, maksudnya adalah fal yuti'uni, taatlah dulu kalian kepadaku. Kalau mau doa-doa kalian dikabulkan, maka fal yastajibu li dulu. Jawab panggilan Allah untuk salat ketika adzan datang. Salat. Jawab panggilan Allah ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasalah kalian. Jawab ketika permintaan dan perintah Allah, ketika kamu sudah cukup berangkatlah untuk naik haji. Jawab panggilan-panggilan sebenarnya dijawab jika memang kita sudah memiliki kemampuan untuk orang yang bersyahadat, laksanakan. Kemampuan untuk orang yang sholat, jika sudah balik maka laksanakan. Puasa pun laksanakan. Dan rukun Islam yang lainnya laksanakan semua. Ya, istijab. Semua panggilan Allah datangi, kerjakan. Dan yu'minu, bukan hanya kerjakan tanpa ada ruh, tanpa ada keyakinan. Kerjakan, lakukan ibadah dengan penuh keyakinan bahwasanya yang kita kerjakan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk selainnya. Yakinkan bahwa jawarih kita bergerak, tetapi juga kalbun kita, hati kita mengikuti dan mengimani gerakan-gerakan kita dan betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal syarat yang diajukan ayat ini dalam surat Al-Baqarah ini untuk doa kita dikabulkan. Jadi dua syarat ini. Maka dalam berdoa juga kita memiliki tanggungan, yaitu apakah kita sudah melaksanakan semua perintah Allah ataukah tidak. Apakah kita betul-betul beriman kepada Allah atau tidak. Maka jika itu sudah terjadi semuanya, maka jaminan Allah akan datang. Allah akan istijabah semua doa-doa yang kita minta. Karena tentunya orang yang beriman tidak akan meminta kecuali untuk kebaikan keimanannya. Orang beriman tidak akan mungkin meminta sesuatu hal yang hanya kepentingan duniawi saja. Jika toh dia minta duniawi, tujuannya untuk ukhrawi. Seorang petani 1, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 10 tahun nabung. Tiap hari dia minta, ya Allah saya minta diberi rezeki harta. Untuk apa? Untuk berangkat haji. Goalnya adalah untuk lagi-lagi keimanan dia dan menjawab istijabah, untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa terbaik kita untuk kepentingan ibadah kita, untuk kepentingan kebaikan agama kita. Maka cara berpikir, cara sudut pandang seorang beriman pun berbeda dengan orang kebanyakan. Jika para sahabat
ditanya, jawabannya mungkin akan berbeda jika kita ditanya sahabat kita yang hidup di zaman sekarang ini, bagaimana kabarmu? Ya, alhamdulillah sehat, mungkin jawabannya. Alhamdulillah utang sudah selesai. Mungkin begitu jawabannya. Alhamdulillah sudah selesai UTS. Ketika ditanya kabarnya, padahal kan terserah mau jawab apa saja kan, mau jawab masalah hutang, mau jawab masalah kondisi kesehatan, finansial, terserah, semua orang bisa menjawabkan keadaan, dan itu sangat luas. Tapi sahabat ketika ditanya, kaifa asbahta? Alhamdulillah. Bagaimana pagimu sekarang? Alhamdulillah bagi saya asbahtu mu'minan billah. Hari ini aku masih beriman kepada Allah. Ini kayaknya memang tidak ada di antara kita. Kalau tanya kabarnya gimana, malah curhat gitu ya. Curhat ngalor gitu dan sebagainya, tidak selesai. Maka bulan ini betul-betul harusnya dapat kita laksanakan, kita resapi kembali apa perintah Allah, karena Allah pun tidak meminta kepada kita untuk menjadi orang kaya raya, tidak. Allah memerintahkan, wasiat Allah kepada kita, walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Aku mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian juga, untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertakwa. Jadi wasiat Allah kepada kita itu hanya untuk menjadi orang bertakwa, bukan untuk menjadi orang kaya atau apapun itu bentuknya. Kalau toh kaya harus ada takwa juga. Untuk apa kekayaan tapi tidak ada ketakwaan? Nah, barang siapa yang bertakwa, yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah sudah jamin orang bertakwa ini akan mendapatkan kemudahan, jalan keluar yang sangat mudah. Maka kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada orang bertakwa ini perlu kita raih. Karena sama dengan doa, terkadang kita tidak mengerti apa pentingnya doa. Karena juga terkadang kita meminta kepada teman, doakan saya saja doa gak pernah dikabulkan, buat apa doain kamu? Terkadang jawabannya malah tidak mengenakan hati. Padahal Nabi Muhammad selalu meminta kepada kita, aksiru bidu'a'is salihin fa innaka la tadri min aifahin tuqbal. Perbanyaklah kalian minta doa dari lisan-lisan orang yang soleh, karena kamu tidak tahu dari mana doa itu, dari lisan yang mana doa itu akan dikabulkan. Inilah yang menjadi pembeda seharusnya ya antara orang yang beriman dan tidak beriman. Dengan berdoa itu mampu menundukkan diri kita, tidak menjadi orang yang sombong. Dengan berdoa kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui keagungannya, maka sombong tadi mampu kita hilangkan di dalam dada kita. Maka sahabat-sahabat Fast TV semuanya, di bulan Ramadan ini kita diberikan satu momentum yang sangat besar. Ramadan itu sendiri bulan yang sangat agung, dia dimuliakan daripada bulan-bulan yang lain. Allah selalu begitu, Allah memuliakan satu golongan dengan golongan yang lain. Bulan pun sama, di antara bulan-bulan Ramadan paling mulia, di antara hari-hari ada satu hari yang paling mulia, hari turunnya Al-Quran. Di antara para hamba-hamba yang paling mulia orang yang soleh. Di antara orang-orang yang soleh yang paling mulia adalah para nabi. Di antara para nabi, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, astafa Adam wa Nuha wa Ibrahim alal alamin. Allah memuliakan golongan-golongan tadi. Tidak semua manusia memiliki derajat yang sama, tergantung amalnya. Maka jika kita mencari kemuliaan, jika kita menghendaki kemuliaan tadi, maka di bulan inilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikaruniai kemuliaan tadi. Karena memang hanya dalam hadis tadi 3 golongan tadi yang la yuraddu doa, doanya tidak akan mungkin ditolak, tidak mungkin ditolak. Ya, hanya kesempatan puasa inilah kita mendapatkan kesempatan untuk
berdoa sebanyak-banyaknya, entah doa duniawi atau doa ukhrawi, semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasiat daripada ayat ini, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka Muhammad bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah kepada mereka, ini aku qarib, sangat dekat dengan kalian semuanya. Mujibud da'watad da'i idza da'an. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita beriman atas jaminan atau tidak, itu tergantung kepada keimanan kita. Maka kita perlu betul-betul memperbaiki, menata kembali hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan berpuasa ini kita mampu menemukan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian kita mengerjakan, kita memiliki motivasi kembali untuk melakukan ibadah-ibadah. Takwa dalam artian kita mampu menjauhkan dan tidak tertarik untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah kehendaki dari ibadah berpuasa. Dan di dalam puasa ini kita diminta juga untuk berdoa. Kesempatan ini silahkan digunakan. Total kita memiliki kesempatan 30 hari dalam satu bulan atau 29 hari kita gunakan. 1 hari, 2 hari. Mungkin kalau kita konsisten terus begitu, satu doa selama 30 hari tidak berubah, mungkin langit bergoncang gitu. Karena memang Allah itu salah satu sifatnya adalah haya, malu, dan Allah juga malu kalau seandainya ada hamba yang menengadah yang fayadu ilaih kemudian ayyurdahu safra, ya, mengembalikannya tangan kosong gitu. Allah malu. Jadi kita pun perlu mempelajari asma Allah dan sifat-sifat Allah. Maka Allah mengatakan, malu saya kalau seandainya tidak mengabulkan doa hamba dan mengembalikan tangannya itu kosong. Nah, kalau kita dalam setiap berbuka puasa meminta Tuhan selama 30 hari atau 29 hari tanpa diganti permohonannya dan tulus ikhlas, dan kita sudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga beriman kepadanya, maka Allah memiliki janji. Kita menagih, ya Allah, Engkau menepati janji dan aku tagih janji itu kepadamu. Jadi ini setidaknya pesan di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Jadi sangat luar biasa ya, Jamaah Fast TV kajian pada sore hari ini. Ini adalah suatu momentum selagi masih bertemu di bulan suci Ramadan. Gunakanlah waktu yang tersisa untuk menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pesan terakhir buat jamaah sebelum ditutup kajiannya. Mari di bulan suci ini, karena tujuan untuk berpuasa itu meningkatkan keimanan. Kalau sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kan hanya satu manfaatnya, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudah diwakilkan sebetulnya dari takwa tadi. Takwa adalah mengerjakan perbuatan perintah dan menjauhi larangan. Takwa itu berarti puasa memiliki 2 manfaat sekaligus, yaitu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kita akan memiliki motivasi. Mari kita menambah motivasi berpuasa, sehingga jika kita betul-betul mengerjakannya dengan baik, kita akan menambah motivasi kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu kami ucapkan jazakallahu khair Ustaz, ya, telah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio kami. Semoga bermanfaat bagi jamaah dan menjadi amal jariah bagi Ustaz. Amin. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Rizalul Haq. Billahi fisabil haq, wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.